Kita akan membaca dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Yang bawa Alkitab lihat kiri kanan, ajak saudaramu yang tidak bawa untuk baca. Nah, yang Yesaya 43 ayat yang keempat. Ayo, pemusiknya duduk kalau sudah minum kalian duduk. Iya, terima kasih. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saya minta kita baca sama-sama sampai di kata tadi ya. Semua 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oh, cukup sampai situ saja. Nah, yang sangat diperlukan oleh manusia itu dua kata kerja dalam ayat ini. Satu, dihargai karena engkau berharga. Yang kedua, dikasih. Coba ucapkan 1, 2, 3. Dihargai dan dikasih. Nah, seorang manusia kalau dari kecil dia bertumbuh tidak dihargai, apalagi tidak dikasih, dia akan jadi manusia yang membenci dirinya sendiri, dan dia akan menjadi manusia yang membenci orang lain juga. Mengapa? Contohnya, kalau ada seorang anak bertumbuh, entah karena alasan apa, orang tuanya berkata, kamu tuh jelek, pesek lagi. Sudah pesek, gigimu maju semua lagi. Misalnya begitu, wah sudah pokoknya lengkap jeleknya itu sudah. Nah, kalau itu terus-menerus diucapkan dan tidak pernah dinyatakan yang baik dalam hidup anak itu, maka dia akan jadi seorang manusia yang gak percaya diri. Orang seperti itu diberi kesempatan apa saja, dia gak akan pernah berhasil. Dia akan menghukum dirinya sendiri, dia akan membenci dirinya sendiri. Nah, kepada semua anak-anak remaja, ini yang dibuat oleh iblis sekarang. Dunia itu menghargai seseorang. Siapa bisa sebut? Ayo, kalau kalian di sekolah, ya, teman-teman di sekolah, biasanya teman-teman menghargai kita sebagai anak-anak remaja, anak muda itu dalam hal apanya? Ayo, karena apanya? Ya, kaya atau tidak. Terus apa lagi? Ayo, pintar atau tidak? Ya, terus cakep atau jelek? Apa lagi? Pendek atau tinggi? Ya, betul. Ayo, apa lagi? Banyak. Nah, manusia menghargai manusia karena penampilan. Ayo, ucapkan itu. Manusia menghargai manusia karena penampilannya. Nah, tapi kalau Papa di surga, tidak. Dia menghargai kita bukan karena penampilannya, tapi karena apanya? Yuk, tolong. Yang bawa duit saya pinjam satu aja, 1 lembar. Pinjam ya, nggak minta. Ya ibu, kabulan ada duitnya. Nah, sama ya cepetan. Boleh. Ya kok kecil bener, yang gede aja 20.000, 5.000. Maaf, nah 50, maaf. Oke. Ini berapa nilainya? 50. Siapa nama tadi main sulap sama-sama lupa? Dorin. Berapa nilainya? 50. Misalnya uang ini saya lecek begitu. Sorry ya. Nilainya berapa? 50.000. Loh, masa? Yang bener. Jelek begini. Jelek begini. Nilainya berapa? Yang bener. Oke. 40.000. Wah, mana 40.000-nya? Gak ada, ini 50.000 juga. Oke. Nah, makanya itu nilainya gak berubah. Misalnya diinjak uang ini, ya, wah, terus kena lumpur, kotor atau masuk dalam oli, nilainya berapa?
yang betul. Surat jelek tetap 50. Ngerti nggak ilustrasi ini? Dorin minta maaf, kamu jadi jelek Dorin. Tapi ini buat belanja laku tidak? Walaupun dirobek laku, lu tetap laku, tempel lagi mau dirobek. Makasih Dorin ya. Nah itu perbedaannya. Manusia, ulangi lagi tadi, menghargai manusia lain karena apanya? Penampilan. Kalau Tuhan tidak. Seperti uang itu kita hargai. Dia bersih, dia bagus, dia lecek, dia kotor, dia masuk dalam got, masuk dalam oli. Misalnya, berapa kali kalian lupa mengeluarkan uang dalam saku terus kecuci? Betul? Pernah nggak itu? Pernah toh? Nilainya sama atau berubah? Sama. Nah, itu cara Tuhan menilai kita. Jadi Papa di surga menilai kita bukan karena penampilan, tapi karena kita itu berharga di matanya. Dan diapakan tadi? Nah, setelah dihargai diapakan? Dikasih. Nah, semua kita pada hari ini biar menemukan kebenaran ini. Oke, kita tinggalkan dulu bagian ini. Siapa pernah membandingkan? Misalnya gini, kita dengan binatang. Kalau kita tidak tidur, lagi duduk, terus mata kita tertutup, itu muncul apa di pikiran kita? Ayo muncul apa? Coba semuanya sekarang tutup matanya. Nah, kalau kita lagi diam, nggak tidur, tapi kita tutup mata kita, muncul apa? Apa? Iya, pikiran apa? Khayalan, imajinasi, ada satu kata lagi, ide. Betul tidak? Dengan berpikir, lalu kita tutup mata, maka akan muncul banyak ide, banyak rencana, banyak yang mau dikerjakan. Nah, walaupun kita nggak akan pernah tanya, nggak akan dijawab kalau ditanya, tapi kita ngerti. Coba kalau binatang tutup mata, keluar apa? Nggak ada, ya diam aja, dia tidur tutup mata. Ngerti maksudnya ini? Berarti kita bisa punya ide-ide yang luar biasa. Kalau binatang itu tidak. Siapa pernah tahu yang dipikirkan binatang itu apa? Pintar juga jawabnya. Benar, binatang itu cuma mikirnya makan. Dikejar-kejar orang tidak, sembunyi, nah cuma mikir itu. Kalau manusia pikirannya banyak atau cuma satu? Banyak, bisa mikir macam-macam lagi. Nah, saya tidak tahu kenapa Kak Bulan memberi tema Tuhan apa? Temanya ini kuasanya terhebat. Nah, nggak tahu idenya kenapa, tapi saya tahu kuasa Tuhan itu terhebat dalam hidup kita. Bukan karena orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, tidak. Kuasanya terhebat itu karena di dalam hidup kita semuanya ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Amin. Kekuatannya itu adalah di pikiran kita, sehingga manusia itu bisa buat apa saja. Sekarang siapa di sini nggak punya handphone? Ya nggak punya loh ya. Cuma tanya, kalau nggak punya saya nggak akan beri, cuma tanya saja. Ayo, siapa yang nggak punya handphone? Semua punya bukan? Nah, handphone itu hebat atau tidak? Hebat. Nggak ada kabel, nggak ada apa-apa, bisa bicara, bisa nyambungkan. Ada handphone yang bisa macam-macam lagi kegunaannya. Nah, manusia itu hebat. Jadi kalau diberi tema Tuhan yang terhebat, itu bukan cuma di dalam diri Tuhan kita, tapi dalam hidup kita sendiri ada hal yang hebat terjadi. Betul? Satu kali saya baca buku judulnya Warisan Abadi, dan buku itu mengagetkan saya. Penulisnya berkata gini, apabila Anda ingin melihat kekayaan, jangan pergi ke istana-istana raja-raja yang kaya, jangan pergi ke bank, jangan pergi ke tempat-tempat yang mewah, jangan. Tapi pergilah ke kuburan. Bingung saya kenapa saya ke kuburan. Kalau Anda ingin menemukan
Di mana orang-orang pintar, kepintaran manusia itu ada. Dia pun berkata, pergilah ke kuburan. Akhirnya diterangkan oleh buku itu. Kalau ada orang pintar mati, kepandainya kemana? Ayo, kalau ada orang pintar, orang jenius, orang hebat, dia mati, kepandainya kemana? Di kuburan situ. Belum betul. Ikut orang itu mati. Terus penulisnya berkata, maka itu kalau Anda ke kuburan, baca batu nisannya. Umur berapa yang mati? Orang ini siapa? Nah, di dalam situ ikut dikubur kekayaan dan kepintarannya. Betul tidak? Berarti yang terhebat itu, ayo siapa yang terhebat? Bukan cuma Tuhan, tapi dirimu juga hebat. Kok nggak amin? Betul? Aminnya jangan panjang-panjang, itu amin marah namanya. Jadi yang hebat gak cuma Tuhan. Oke? Sekarang buka kitab Mazmur pasal yang ke-8. Kalau kalian gak percaya, lihat ayat ini. Wow, hebat sekali. Jadi bukan cuma Tuhan yang hebat, kita juga ternyata hebat. Ayat yang ke-4. Betul lebat ya di Alkitab saudara berbunyi, namun engkau telah membuatnya. Itu ayat 4 ya. 6. Oke. Ini ya perbedaan tulisan. Kalau begitu saya akan baca mulai ayat yang ke-4. Jika aku melihat apa? Langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini manusia memikirkan tentang Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi pemazmur ini membandingkan seluruh alam semesta dengan manusia. Kecil kita itu gak ada apa-apanya. Ayat 6. Namun engkau, siapa engkau di sini? Tuhan kita Bapa di surga. Perhatikan. Namun engkau telah membuatnya. Nyanya di sini siapa? Manusia. Perhatikan ya, adik-adik remaja. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan sendiri. Saya stop sampai di situ pembacaannya dulu. Sekarang kalian tahu nggak bahwa bedanya kita dengan Tuhan itu sedikit sekali. Kenapa? Siapa masih ingat Kejadian 1:26? Manusia itu dibuat seperti apanya Tuhan? Gambarnya Tuhan, serupa dengan dirinya. Maka itu betul pemazmur berkata, hampir sama seperti Tuhan. Jadi yang hebat gak cuma Tuhan, manusia ini hebat. Termasuk manusia-manusia berdosa. Mereka menciptakan semua teknologi yang hebat itu. Ternyata Tuhan pun tetap memberkati orang-orang berdosa karena di dalam diri mereka punya ide atau pikiran-pikiran itu. Jadi yang hebat gak cuma Tuhan. Maka itu anak-anak remaja, jangan biarkan setan menipu dirimu sehingga hidupmu putus asa, hidupmu mengalami kekecewaan. Lebih-lebih maaf, kalau papa mama gak harmonis hidupnya, jangan kalian merusak diri sendiri. Saya belum selesai. Ayat yang ke-6 masih Mazmur 8. Setelah dibuat hampir sama seperti dirinya dan telah apa? Baca telah apa? Memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, sekarang saya tanya, apa bedanya topi dengan mahkota? Kalau topi itu apa? Kalau mahkota itu apa? Ayo cepat jawab. Tuhan telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Nah, apa bedanya topi dengan mahkota? Ayo, lama sekali. Kalau topi bagaimana? Ya kamu. Ya, jawab kamu. Kalau topi bagaimana? Kenapa? Tidak terlalu berharga. Kurang tepat jawabannya. Ayo, siapa bisa jawab? Kalau topi itu apa? Kalau mahkota itu apa? Ayo. Enggak semua orang pakai mahkota. Terlalu sulit. Gampang.
topi itu untuk panas, kalau mahkota itu raja. Kok kan betul begitu? Kenapa susah sekali? Betul? Yang pakai mahkota itu siapa? Raja. Nah, kalau Tuhan memahkotai manusia, itu artinya manusia jadi apa? Jadi raja. Maka itu jangan biarkan setan menipu diri. Saya ulangi lagi, kalau ada di antara kalian, misalnya papa mama hancur, berantakan semuanya, jangan takut. Kemarin malam saya masih di Surabaya. Ada peristiwa yang luar biasa. Yang hadir semuanya melihat peristiwa itu, nggak ada yang nggak nangis. Kenapa? Semi dan Foni ini cerita soal buku. Tolong ingatkan dia, akte lahirnya dicari. Katanya terakhir Medi sudah ambil. Nah, 2 tahun yang lalu itu kapan? Buku. Tahun kemarin ya? Baru tahun lalu ya? Oke. Awal tahun yang lalu. Bulan berapa kira-kira ya? Ya, waktu itu saya di Bandung bersama dengan salah seorang anak kami. Nah, dia janjian ketemu saya di satu mall. Begitu ketemu, dia bawa 1 anak. Loh, heran sekali. Terus anak ini cerita, "Pak, saya ketemu anak ini. Kan dari tadi dia ngikuti saya terus." Lalu saya tanya, "Kenapa kamu ngikuti saya?" Nah, anak ini bilang, "Saya ikut kakak saja." "Loh, kamu tuh dari mana?" Nah, ternyata anak ini dari panti asuhan. Tapi nakalnya luar biasa. Nah, akhirnya dengan anak saya itu bawa anak ini ke panti asuhan untuk tanya. Nah, Kak Semi ya itu ikut juga ke panti asuhan itu. Lalu pimpinan panti asuhan berkata, anak ini susah diatur, nakalnya luar biasa. Jadi secara aturan dia nggak boleh tinggal di situ. Terus saya tanya, lalu anak ini siapa? Dia bilang, kami tidak tahu. Dia ini pindahan dari panti asuhan lain juga. Nah, dari panti asuhan yang pertama menerima anak ini, itu ceritanya suatu pagi waktu anak ini masih bayi, panti asuhan itu membuka pintunya, membersihkan halaman. Ada bayi di depan rumah itu, panti asuhan itu. Tidak ada secari kertas, sepotong kata-kata, tidak ada. Jadi mau dibuang gitu saja. Nah, dilaporkan polisi untuk diketahui anak siapa. Setelah 2 minggu tidak ada yang ngaku. Ya akhirnya mau gak mau anak ini dibesarkan di panti asuhan. Nah, setelah anak ini bertumbuh, dia jadi dewasa, dia mulai tanya, siapa orang tua saya? Tidak ada yang menjelaskan. Memang gak tahu siapa orang tuanya. Nah, sejak dia sadar sebagai manusia dibuang oleh orang tuanya, maka sikapnya jadi jelek, nakal, merusak, sampai pindah ke beberapa panti asuhan. Nah, terakhir di Bandung itu. Akhirnya ya udah saya bawa karena kami tinggal di Nabire di Papua. Bikin masalah. Sudahlah, betul-betul bikin masalah. Nah, saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Dia bisa terima anak ini. Padahal yang lain sudah gak tahan. Udah urusan polisi iya, mengganggu anak orang iya, mencuri iya, semuanya. Nah, sampai suatu hari waktu dia lulus SMP, satu dia datang ke kami, dia nangis kepada saya. Terus dia minta maaf. Sekarang saya baru tahu, ternyata betul ada yang sayang saya, papa mama sayang saya. Saya tanya, kenapa Bang? Kamu baru tahu sekarang? Saya minta maaf, saya sengaja buat itu. Saya mengambil keputusan tidak ingin dikasih dan disayang siapapun juga. Karena semua orang itu pembohong. Kalau ayah ibu saya saja nggak sayang saya, mana ada orang sayang? Nah, ketika saya tahu papa mama sayang saya itu kami, saya nggak percaya. Nah, saya sengaja buat papa mama malu dengan kata itu. Saya sengaja, maksudnya supaya saya dibuang. Ternyata setelah kejadian yang terakhir itu betul-betul, sudahlah. Nabire itu kota kecil, gak sebesar Medan ini. Penduduk kota Nabire cuma 50.000. Orang tahu apa yang dibuat oleh anak ini. Dan ternyata papa mama tetap sayang saya.
Saya bertobat. Sejak itu dia berubah. Jadi baik sekali. Terus dia bilang, Pak, boleh nggak kalau saya SMA saya di Surabaya saja? Kenapa kamu minta di Surabaya? Ada 2 alasan. 1, Pak, karena saya dilahirkan di Surabaya. Saya kan berusaha untuk cari siapa orang tua yang membuang saya ini. Saya bilang, kamu sudah janji ya? Kamu kan pernah janji, kamu gak akan cari lagi orang tua kandungmu. Kan kami orang tuamu. Tapi Pak, saya tetap ingin ketemu. Baik kalau itu. Yang kedua, saya ingin di Surabaya supaya saya bisa punya kesempatan lebih banyak berada di Papua. Kami berunding suami istri, akhirnya kami setuju di Surabaya. Nah, September yang lalu, jadi dia baru Juli itu SMA kelas 1, September yang lalu, setelah Lebaran, dia telepon saya, Pak, besok itu saya punya masalah ini, Pak. Masalah apa? Saya tanya. Saya akan mewakili sekolah saya di hadapan 17 SMA yang lain di wilayah kami untuk membuat puisi tentang ibu. Nah, terus apa masalahnya? Saya tanya begitu. Papa kan tahu saya gak punya ibu. Mau buat puisi tentang apa? Terus dia minta coba Papa ngarang. Saya bilang gak mau Papa suruh ngarang. Saya jadi begini, Buku, justru ini kesempatan kamu jujur di hadapan sekian ratus orang teman-teman SMA-mu. Siapa kamu? Katakan kepada mereka, saya ini korban free sex. Saya dibuang oleh orang tua saya. Kamu ngomong apa adanya. Malu saya nanti kalau sampai mereka tahu saya siapa. Gak usah malu. Saya dorong dia betul-betul. Saya dorong. Saudara kira betul besok. Jadi di tempat umum dari 17 SMA. Dia wakil dari SMA dia. Jadi setiap SMA satu wakil untuk puisi soal itu. Begitu dia berdiri, bisa bayangkan ya. Dia gak baca puisi, dia cerita. Saya gak punya ibu, saya gak punya bapak. Saya dibuang. Tapi pesan saya tekankan, ini gara-gara free sex. Maka tuh teman-teman SMA, jangan kalian free sex. Jangan lahirkan anak-anak seperti saya lagi. Nah, sejak hari itu akhirnya dia diwawancari oleh banyak wartawan. Banyak koran muat tentang dia, majalah remaja pemuda muat tentang dia. Nah, tadi malam saya ada di Surabaya, di hadapan sekian orang saya suruh dia cerita. Orang diberkati luar biasa. Karena dia jujur. Dia dipulihkan Tuhan luar biasa. Ngerti sekarang kisah itu? Dan dia sekarang punya cita-cita yang hebat. Anak itu berubah jadi anak yang manis sekali. Nah, maka itu saya katakan tadi, manusia itu cuma butuh apa? 2 tadi. Diapa dan diapai? Dihargai dan dikasihi. Maka itu dengan teman-teman di sekolahmu, buatlah itu. Ya, kalau ada teman-teman di sekolah itu murung, setelah berhari-hari kamu dekati, ajak ngomong baik-baik. Kenapa kamu murung? Agustus tahun yang lalu, saya ada di sebuah pulau di daerah Maluku yang bersama Adon Bisjem. Adon Bisjem baru menikah, jadi kami ke kampung istrinya. Kami nginap di rumah orang kaya, tapi orang itu sudah pindah ke Amerika, tapi perusahaannya masih ada. Yang jaga cuma karyawannya. Nah, begitu kami masuk ke rumah itu, di halaman belakang saya lihat ada anjing Rottweiler. Nah, saya tuh sayang binatang. Nah, anjing ini sangat kasihan. Rantainya sudah melilit sampai jadi pendek. Begitu rombongan kami 8 orang masuk, wah ganas dia, lompat, gonggong. Tapi karena talinya rantai sudah pendek, sehingga dia gak bisa kemana-mana. Aduh, saya kasihan betul. Terus saya tanya pada penjaganya, kenapa dia sejak pemilik rumah ini pindah ke Amerika 3 tahun yang lalu, anjing ini gak pernah dilepas. Karena takut, galaknya luar biasa. Jadi kalau kami memberi makan, kami cuma sorong pakai galak panjang, kami takut dekat. Maaf ya, kotoran kering di situ, kencingnya. Mereka cuma semprot dari jauh. Karena galaknya dan baunya luar biasa. Tapi hari itu saya sibuk, gak ada kesempatan. Besok saya ada waktu. Nah, belajar ya,
tentang anjing dan angsa. Tuhan itu Papa kita menciptakan dua binatang ini unik. Anjing dan angsa itu satu-satunya binatang unggas dan berkaki empat yang bisa mencium adrenalin. Maaf yang masih kecil-kecil mungkin gak suka adrenalin. Begini, adrenalin itu satu zat yang keluar dari syaraf kita masuk ke dalam darah. Kalau orang itu lagi tegang atau marah, emosi begitu, maka adrenalin ini keluar. Nah, yang bisa mencium adrenalin itu hanya angsa dan anjing. Maka itu di seluruh dunia pangkalan-pangkalan militer yang ada tentara, angkatan laut semuanya itu pasti dilepaskan angsa di halamannya. Kenapa? Kalau ada orang jahat, angsanya pasti bunyi. Nah, begitu pula anjing. Siapa di rumah ada anjing? Siapa di rumah ada anjing? Oke, lihat ya. Anjing itu tahu kapan kalian marah dan kapan kalian tidak marah. Kalau kalian lagi marah, anjing itu pasti nggak mau dekat. Kok bisa tahu? Yaitu tadi waktu marah adrenalinnya keluar. Anjing tahu, oh lagi marah. Maka itu kenapa kalau ada orang takut anjing makin dikejar oleh anjing. Betul tidak? Karena orang yang takut anjing itu adrenalinnya keluar. Dan anjing cium, ini orang jahat, ini orang jahat. Jadi seprofesionalnya seorang maling, tiap kali dia mau mencuri tegang atau tidak? Ya, dia tegang atau tidak? Tegang, maka itu anjing gonggong. Karena orang ini jahat. Ngerti ya? Ya itu fakta yang luar biasa. Nah, besoknya kembali pada anjing itu, saya beritahu pada semua pegawai, saya ajari ya, kalau kalian dekati dia, jangan tegang dan jangan takut. Makin takut mendekati anjing itu, makin ganas dia. Karena anjing mencium, ini orang jahat ini, mau ngapain aku ini? Nah, walaupun gitu, saya juga masih takut dikit juga. Bus Rottweiler, waduh. Tapi saya tenang. Saya nggak mau dekat kalau saya masih tegang. Kalau saya dekat dengan tegang, dia cium, dia akan ganas. Jadi saya nggak jauh, saya tenangkan dulu hati saya rileks, betul rileks. Lalu saya mulai dekat, rileks, betul rileks. Saya tunjukkan hati saya sayang dia. Hari itu mereka nggak dengar firman, saya nggak khotbah. Tapi saya cuma cerita. Dan orang-orang itu dapat firman yang luar biasa. Saya dekati lagi. Anjingnya gitu, memancing. Tapi saya rileks betul. Saya rileks, saya dekat lagi. Nah, perhatikan. Anjing itu kalau mulai suka pada seseorang, biasanya melakukan satu atau dua hal. Yang pertama, ekornya pasti goyang. Ya toh? Nah, kalau sudah goyang, berarti dia mulai suka, dia tenang. Terus kalau dia nggak nunjukkan mukanya, jangan tersinggung. Dia pasti kasih pantatnya ke kita. Kenapa kasih pantatnya? Dia ingin kita tepuk pantatnya itu. Nah, anjing ini kasih pantatnya ke saya, tapi ekornya goyang. Saya mau pegang pantatnya. Itu mereka pegawai rumah itu ikut kaget juga. Karena 3 tahun lebih nggak pernah disentuh orang. Begitu saya tepuk pantatnya, dia langsung rebah. Kenapa dia rebah? Yang suka anjing pasti tahu. Dia ingin diapakan? Nah, dilus perutnya itu. Waktu dia rebah, saya duduk, saya lus perutnya, saya gosok. Wah, dia mulai main dengan saya. Tapi baunya minta. Aku sudah 3 tahun gak mandi, gak disentuh orang. Tapi berubah. Itu orang-orang heran. Sekian lama anjing ini gak semanis itu. Nah, dari situ kita belajar. Anjing saja kalau dihargai dan dikasih, dia bisa berubah. Maka itu, sejahat-jahatnya seseorang, mereka cuma perlu 2 hal tadi. Apa itu tadi? Dihargai dan dikasih. Ayatnya berapa tadi? Gimana? Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya pakai prinsip itu untuk hidup. Maling yang masuk ke rumah saya nggak teriak maling, enggak.
anak itu jahat sekali itu. Awas ya kalau ada maling masuk kau teriaknya, awas, berdosa itu. Kenapa tidak boleh diteriakin? Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Katakan amin, coba serius. Jadi maling pun jangan dibenci. Amin. Maling pun butuh apa tadi? Dihargai dan dikasih. Saya ajak ngomong maling itu baik-baik. Tapi dia bilang, kalau bawa parang bagaimana? Nah, takut mati itu namanya. Ngapain takut mati? Kalau kita ngaku Kristen tapi masih takut mati, berarti kita belum Kristen. Mati itu indah kok. Merem di dunia, malah di surga. Betul tidak? Mati buat kita itu indah karena jumpa Yesus. Maling itu saya ajak ngomong, ayo duduk sebentar, kenalan, nama saya Daniel. Namamu siapa? Lu benar. Janjian kalau ada maling masuk rumahmu jangan teriak-teriak. Selamatkan orang itu juga. Saya bilang, neraka itu nggak pernah tutup. Mall bisa tutup. Kalau kamu minta, kamu selamat. Kalau kamu nyolong, kamu masuk neraka. Ayo milih yang mana? Saya ajari mereka, sepinter-pinternya kamu maling, tetap lebih pintar polisinya. Ketangkap kamu. Mikir nggak maling itu kira-kira? Nah mikir. Saya hargai dia tetap sebagai manusia. Saya nggak lihat dia sebagai penjahat. Tuhan pasti bolehkan dia. Nah itulah manusia. Jadi sebetulnya di dunia ini binatang itu nggak ada yang jahat, nggak ada yang ganas. Manusia yang buat dia ganas. Betul tidak? Maka itu kenapa ada kata pawang. Pawang itu bukan punya ilmu, hatinya yang sayang mereka. Dan ternyata betul di Yesaya 43:4. Kalau Tuhan berkata engkau berharga dan kukasih, itu luar biasa. Serusak-rusaknya orang, Tuhan kalau kita menghargai orang itu dan mengasihi, dia pasti boleh. Begitu dengan teman-teman semuanya, lakukan itu. Ayat yang terakhir. Ya, jadi manusia itu apa tadi? Mazmur 8 bilang hampir sama seperti Tuhan. Hampir sama. Karena kita diciptakan, dijadikan serupa dan segambar dengan dia. Ayat yang terakhir kita akan baca dari kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dan 13. Inilah pola pikir manusia. Udah Amsal 14, 12, 13. Ada jalan yang disangka orang apa? Lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah itulah cara berpikir manusia. Dia pikir itu baik, tapi ujungnya ternyata kematian. Nah lihat narkoba. Betul. Orang mikir apa narkoba? Wah kok jual itu banyak duitnya. Tapi ujungnya enak sebentar, tapi menghancurkan dia. Ayat 13. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Inilah kepalsuan dunia. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Sama. Generasi muda, anak-anak remaja, pelajar yang pesta pora dengan mabuk-mabuk, dengan minuman keras, dengan pornografi, percabulan. Mereka tertawa. Ada kesukaan, betul? Tapi akhirnya adalah kedukaan. Maka itu jangan cari prinsip-prinsip dunia untuk dihargai dan dikasih. Seperti uang tadi, di dalam diri kita masing-masing ada gambar Tuhan. Amin. Seperti uang itu. Uang itu cuma kertas. Apa bedanya kertas yang digambari dengan uang? Sama-sama ada gambarnya bukan? Tapi beda, ada nilainya. Dalam hidup kita ada gambar Tuhan. Betul? Gambarnya ada dalam diri kita. Maka itu kita punya nilai. Kita itu berharga di hadapan Dia. Mari kita berdoa. Kita akan membaca dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Yang bawa Alkitab lihat kiri kanan, ajak saudaramu yang tidak bawa untuk baca. Nah, Yesaya 43 ayat yang keempat. Ayo, pemusiknya duduk kalau sudah minum kalian duduk. Iya, terima kasih. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.
Saya minta kita baca sama-sama sampai di kata tadi ya. Semua 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oh cukup sampai situ saja. Nah, yang sangat diperlukan oleh manusia itu 2 kata kerja dalam ayat ini. 1, dihargai karena engkau berharga. Yang kedua, dikasih. Coba ucapkan 1, 2, 3. Dihargai dan dikasih. Nah, seorang manusia kalau dari kecil dia bertumbuh tidak dihargai, apalagi tidak dikasih, dia akan jadi manusia yang membenci dirinya sendiri, dan dia akan menjadi manusia yang membenci orang lain juga. Mengapa? Contohnya, kalau ada seorang anak bertumbuh, entah karena alasan apa, orang tuanya berkata, kamu tuh jelek, pesek lagi, sudah pesek, gigimu maju semua lagi, misalnya gitu. Wah, sudah pokoknya lengkap jeleknya itu sudah. Nah, kalau itu terus-menerus diucapkan dan tidak pernah dinyatakan yang baik dalam hidup anak itu, maka dia akan jadi seorang manusia yang gak percaya diri. Orang seperti itu diberi kesempatan apa saja, dia gak akan pernah berhasil. Dia akan menghukum dirinya sendiri, dia akan membenci dirinya sendiri. Nah, kepada semua anak-anak remaja, ini yang dibuat oleh iblis sekarang. Dunia itu menghargai seseorang. Siapa bisa sebut? Ayo kalau kalian di sekolah, ya teman-teman di sekolah, biasanya teman-teman menghargai kita sebagai anak-anak remaja, anak muda itu dalam hal apanya? Ayo, karena apanya? Ya, kaya atau tidak. Terus apa lagi? Ayo, pintar atau tidak? Ya terus, cakep atau jelek? Apalagi? Pendek atau tinggi? Ya betul. Ayo apa lagi? Banyak. Nah, manusia menghargai manusia karena penampilan. Ayo ucapkan itu. Manusia menghargai manusia karena penampilannya. Nah, tapi kalau Papa di surga tidak. Dia menghargai kita bukan karena penampilannya, tapi karena apanya? Yuk, tolong. Yang bawa duit saya pinjam satu aja, 1 lembar. Pinjam ya, nggak minta. Ya ibu, kabulan ada duitnya. Nah, sama ya cepetan. Boleh. Ya kok kecil bener, yang gede aja 20.000, 5.000. Maaf, nah 50, maaf. Oke. Ini berapa nilainya? 50. Siapa nama mau tadi main sulap sama-sama lupa? Dorin. Berapa nilainya? 50. Misalnya uang ini saya lecek begitu. Sorry ya. Nilainya berapa? 50.000. Loh, masa? Yang bener. Jelek begini. Jelek begini. Nilainya berapa? Yang bener. Oke. 40.000. Wah, mana 40.000-nya nggak ada, ini 50.000 juga. Oke. Kalau 40.000 rugi. Nah, makanya itu nilainya nggak berubah. Misalnya diinjak uang ini, ya, wah terus kena lumpur, kotor atau masuk dalam oli, nilainya berapa? 50.000. Yang betul. Sudah jelek tetap 50? Ya. Ngerti nggak ilustrasi ini? Dorin minta maaf, kamu jadi jelek Dorin. Tapi ini buat belanja laku tidak? Laku. Walaupun dirobek laku, lu tetap laku, tempel lagi mau dirobek. Makasih Dorin ya. Nah itu perbedaannya. Manusia, ulangi lagi tadi, menghargai manusia lain karena apanya? Penampilan. Kalau Tuhan tidak. Seperti uang itu kita hargai.
Dia bersih, dia bagus, dia lecek, dia kotor, dia masuk dalam got, masuk dalam oli misalnya. Berapa kali kalian lupa mengeluarkan uang dalam saku terus kecuci? Betul? Pernah nggak itu? Pernah toh? Nilainya sama atau berubah? Sama. Nah, itu cara Tuhan menilai kita. Jadi Papa di surga menilai kita bukan karena penampilan, tapi karena kita itu berharga di matanya. Dan diapakan tadi? Nah, setelah dihargai diapakan? Dikasih. Nah, semua kita pada hari ini biar menemukan kebenaran ini. Oke, kita tinggalkan dulu bagian ini. Siapa pernah membandingkan? Misalnya gini, kita dengan binatang. Kalau kita tidak tidur, lagi duduk, terus mata kita tertutup, itu muncul apa di pikiran kita? Ayo, muncul apa? Coba semuanya sekarang tutup matanya. Nah, kalau kita lagi diam, nggak tidur, tapi kita tutup mata kita, muncul apa? Apa? Iya, pikiran apa? Khayalan, imajinasi, ada satu kata lagi, ide. Betul tidak? Dengan berpikir lalu kita tutup mata, maka akan muncul banyak ide, banyak rencana, banyak yang mau dikerjakan. Nah, walaupun kita nggak akan pernah tanya, nggak akan dijawab kalau ditanya, tapi kita ngerti. Coba kalau binatang tutup mata, keluar apa? Nggak ada, ya diam aja, dia tidur tutup mata. Ngerti maksudnya ini? Berarti kita bisa punya ide-ide yang luar biasa. Kalau binatang itu tidak. Siapa pernah tahu yang dipikirkan binatang itu apa? Wih, pintar juga jawabnya. Benar, binatang itu cuma mikirnya makan. Dikejar-kejar orang tidak, sembunyi, nah cuma mikir itu. Kalau manusia pikirannya banyak atau cuma satu? Banyak, bisa mikir macam-macam lagi. Nah, saya tidak tahu kenapa Kak Bulan memberi tema Tuhan apa? Temanya ini kuasanya terhebat. Nah, nggak tahu idenya kenapa, tapi saya tahu kuasa Tuhan itu terhebat dalam hidup kita. Bukan karena orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, tidak. Kuasanya terhebat itu karena di dalam hidup kita semuanya ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Amin. Kekuatannya itu adalah di pikiran kita, sehingga manusia itu bisa buat apa saja. Sekarang siapa di sini nggak punya handphone? Ya nggak punya loh ya. Cuma tanya, kalau nggak punya saya nggak akan beri, cuma tanya saja. Ayo, siapa yang nggak punya handphone? Semua punya bukan? Nah, handphone itu hebat atau tidak? Hebat. Nggak ada kabel, nggak ada apa-apa, bisa bicara, bisa nyambungkan. Ada handphone yang bisa macam-macam lagi kegunaannya. Nah, manusia itu hebat. Jadi kalau diberi tema Tuhan yang terhebat, itu bukan cuma di dalam diri Tuhan kita, tapi dalam hidup kita sendiri ada hal yang hebat terjadi. Betul? Satu kali saya baca buku judulnya Warisan Abadi, dan buku itu mengagetkan saya. Penulisnya berkata gini, apabila Anda ingin melihat kekayaan, jangan pergi ke istana-istana raja-raja yang kaya, jangan pergi ke bank, jangan pergi ke tempat-tempat yang mewah, jangan. Tapi pergilah ke kuburan. Bingung saya kenapa harus ke kuburan. Kalau Anda ingin menemukan di mana orang-orang pintar, kepintaran manusia itu ada, dia pun berkata, pergilah ke kuburan. Akhirnya diterangkan oleh buku itu. Kalau ada orang pintar mati, kepandainya kemana? Ayo, kalau ada orang pintar, orang jenius, orang hebat, dia mati, kepandainya kemana? Di kuburan situ. Belum betul. Ikut orang itu mati. Terus penulisnya berkata, maka itu kalau Anda ke kuburan, baca batu nisannya. Umur berapa yang mati? Orang ini siapa?
Nah di dalam situ ikut dikubur kekayaan dan kepintarannya. Betul tidak? Berarti yang terhebat itu, ayo siapa yang terhebat? Bukan cuma Tuhan, tapi dirimu juga hebat. Kok nggak amin? Betul? Aminnya jangan panjang-panjang, itu amin marah namanya. Jadi yang hebat gak cuma Tuhan. Oke, sekarang buka kitab Mazmur pasal yang ke-8. Kalau kalian gak percaya, lihat ayat ini. Wow, hebat sekali. Jadi bukan cuma Tuhan yang hebat, kita juga ternyata hebat. Ayat yang ke-4, betul 4 ya di Alkitab saudara berbunyi, namun engkau telah membuatnya. Itu ayat 4 ya. 6. Oke, ini ya perbedaan tulisan. Kalau begitu saya akan baca mulai ayat yang ke-4. Jika aku melihat apa? Langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini manusia memikirkan tentang Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi pemazmur ini membandingkan seluruh alam semesta dengan manusia. Kecil kita itu gak ada apa-apanya. Ayat 6. Namun engkau, siapa engkau di sini? Tuhan kita Bapa di surga. Perhatikan. Namun engkau telah membuatnya. Nyanya di sini siapa? Manusia. Perhatikan ya, adik-adik remaja. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Tuhan sendiri. Saya stop sampai di situ pembacaannya dulu. Sekarang kalian tahu nggak bahwa bedanya kita dengan Tuhan itu sedikit sekali. Kenapa? Saya masih ingat Kejadian 1:26. Manusia itu dibuat seperti apanya Tuhan? Gambarnya Tuhan, serupa dengan dirinya. Maka itu betul pemazmur berkata hampir sama seperti Tuhan. Jadi yang hebat gak cuma Tuhan, manusia ini hebat. Termasuk manusia-manusia berdosa. Mereka menciptakan semua teknologi yang hebat itu. Ternyata Tuhan pun tetap memberkati orang-orang berdosa, karena di dalam diri mereka punya ide atau pikiran-pikiran itu. Jadi yang hebat gak cuma Tuhan. Maka itu anak-anak remaja, jangan biarkan setan menipu dirimu sehingga hidupmu putus asa, hidupmu mengalami kekecewaan. Lebih-lebih maaf, kalau papa mama gak harmonis hidupnya, jangan kalian merusak diri sendiri. Saya belum selesai. Ayat yang ke-6 masih Mazmur 8. Setelah dibuat hampir sama seperti dirinya dan telah apa? Baca telah apa? Memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, sekarang saya tanya, apa bedanya topi dengan mahkota? Kalau topi itu apa? Kalau mahkota itu apa? Ayo cepat jawab. Tuhan telah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Nah, apa bedanya topi dengan mahkota? Ayo, lama sekali. Kalau topi bagaimana? Ya kamu. Ya, jawab kamu. Kalau topi bagaimana? Kenapa? Tidak terlalu berharga. Kurang tepat jawabannya. Ayo, siapa bisa jawab? Kalau topi itu apa? Kalau mahkota itu apa? Ayo. Enggak semua orang pakai mahkota. Terlalu sulit. Gampang. Topi itu untuk panas. Kalau mahkota itu raja. Wah, kan betul begitu. Kenapa susah sekali? Betul? Yang pakai mahkota itu siapa? Raja. Nah, kalau Tuhan memahkotai manusia, itu artinya manusia jadi apa? Jadi raja. Maka itu jangan biarkan setan menipu diri. Saya ulangi lagi, kalau ada di antara kalian
Misalnya papa mama hancur, berantakan semuanya, jangan takut. Kemarin malam saya masih di Surabaya. Ada peristiwa yang luar biasa. Yang hadir semuanya melihat peristiwa itu, nggak ada yang nggak nangis. Kenapa? Semi dan Foni ini cerita soal buku. Tolong ingatkan dia, akte lahirnya dicari. Katanya terakhir Medi sudah ambil. Nah, 2 tahun yang lalu itu kapan? Buku. Tahun kemarin ya? Baru tahun lalu ya? Oke. Awal tahun yang lalu. Bulan berapa kira-kira ya? Ya, waktu itu saya di Bandung bersama dengan salah seorang anak kami. Nah, dia janjian ketemu saya di satu mall. Begitu ketemu, dia bawa 1 anak. Loh, heran sekali. Terus anak ini cerita, "Pak, saya ketemu anak ini. Kan dari tadi dia ngikuti saya terus." Lalu saya tanya, "Kenapa kamu ngikuti saya?" Nah, anak ini bilang, "Saya mau ikut kakak saja." "Loh, kamu tuh dari mana?" Nah, ternyata anak ini dari panti asuhan. Tapi nakalnya luar biasa. Nah, akhirnya dengan anak saya itu bawa anak ini ke panti asuhan untuk tanya. Nah, Kak Semi ya itu ikut juga ke panti asuhan itu. Lalu pimpinan panti asuhan berkata, anak ini susah diatur, nakalnya luar biasa. Jadi secara aturan dia nggak boleh tinggal di situ. Terus saya tanya, lalu anak ini siapa? Dia bilang, kami tidak tahu. Dia ini pindahan dari panti asuhan lain juga. Nah, dari panti asuhan yang pertama menerima anak ini, itu ceritanya suatu pagi waktu anak ini masih bayi, panti asuhan itu membuka pintunya, membersihkan halaman. Ada bayi di depan rumah itu, panti asuhan itu. Tidak ada secari kertas, sepotong kata-kata, tidak ada. Jadi mau dibuang gitu saja. Nah, dilaporkan polisi untuk diketahui anak siapa. Setelah 2 minggu tidak ada yang ngaku. Ya akhirnya mau nggak mau anak ini dibesarkan di panti asuhan. Nah, setelah anak ini bertumbuh, dia jadi dewasa, dia mulai tanya, siapa orang tua saya? Tidak ada yang menjelaskan. Memang nggak tahu siapa orang tuanya. Nah, sejak dia sadar sebagai manusia dibuang oleh orang tuanya, maka sikapnya jadi jelek, nakal, merusak, sampai pindah ke beberapa panti asuhan. Nah, terakhir di Bandung itu. Akhirnya ya udah saya bawa karena kami tinggal di Nabire di Papua. Bikin masalah. Sudahlah, betul-betul bikin masalah. Nah, saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Dia bisa terima anak ini. Padahal yang lain sudah nggak tahan. Udah urusan polisi iya, mengganggu anak orang iya, mencuri iya, semuanya. Nah, sampai suatu hari waktu dia lulus SMP, satu dia datang ke kami, dia nangis kepada saya. Terus dia minta maaf. Sekarang saya baru tahu, ternyata betul ada yang sayang saya, papa mama sayang saya. Saya tanya, kenapa Pak? Kamu baru tahu sekarang? Saya minta maaf, saya sengaja buat itu.